Sebenarnya mah kerja di Kuwait juga kita bisa loh, umroh, haji bisa. Gua itu waktu itu pernah berangkat ke Arab Saudi, dari Kuwait ke Arab Saudi untuk umroh. Itu tuh biayanya gua total ya, biaya keberangkatan sama akomodasi sama hotelnya, terus transportasinya itu 150 dinar itu selama 2 minggu waktu itu gua. Podcast cerita kita, tanpa bicara, tanpa cerita. Hari ini gua akan cerita sedikit tentang pengalaman di dalam kehidupan gua selama di Timur Tengah ini. Mungkin dulunya gua pernah di Arab Saudi 3 tahun, terus gua sekarang ada di negara Kuwait. Gua mau cerita sedikit tentang pengalaman gua selama di Timur Tengah ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang mau ke Timur Tengah. Nih. Yang pertama yang gua mau ceritain tentang Arab Saudi dulu. Dulu gua pernah di Arab Saudi 3 tahun, terus bekerja sebagai barista. Di situ gua mendapatkan gaji standar 1.500 real. Terus selama dalam 3 tahun itu bertahap sampai akhirnya gaji terakhir gua itu di angka 2.700 real Saudi ya. Pengalaman gua nih yang kerja di Arab Saudi, keuntungan yang gua tahu kerja di sana. Yang pertama, kalau kalian kerjanya di bagian kota Madinah atau Mekah, kalian mungkin kalau di Madinah kalian bisa ziarah ke Masjid Nabawi, terus kalian juga dekat juga mau beribadah, mau umroh ataupun mau hajian pas di bulan haji. Itu pengalaman yang bisa kalian dapat kerja di Timur Tengah ini. Jadi awal mula gua pilih Timur Tengah, karena mengapa gua pilih Timur Tengah? Yang pertama, prosesnya gampang banget. Terus yang kedua, biaya untuk berangkatnya juga bisa tergolong sangat murah lah teman-teman, kalau kita mendapatkan agensi ataupun PT yang bijaksana dan bertanggung jawab itu. Dan selain itu otomatis kita juga belajar tata berbicara dalam bahasa Arab. Itu poin banget teman-teman ya. Awal pertama gue itu gak tahu banget tentang bahasa Arab itu bagaimana gitu. Cuman gue bilang dulu tuh, cerita lucu gue nih dulu yang pertama ke Arab Saudi nih. Gue kan pas pertama ke sana terus gak tahu banget bahasa Arab itu bagaimana. Cuman pas orang Arab itu ngomong pakai bahasa Arab, gue aminin aja gitu. Gue aminin. Terus kata dia, ini bukan doa, ini kita lagi berbicara. Kirain gue itu kan mereka itu lagi berdoa gitu pakai bahasa Arab, ternyata lagi berbicara. Itu lucunya gue pas pertama banget pas di Arab Saudi. Terus pas gue belajar itu tahu kosakatanya cuman aywa itu doang yang gue tahu itu. Cuman toib itu doang yang gue tahu pas pertama banget ke Timur Tengah. Selain itu yang gua bisa dapatkan itu pas kebetulan banget gua itu waktu itu kerja, terus pas rekan kerja atau teman-teman kerja itu orang Arab asli gitu. Jadi disitulah gua belajar bahasa Arab dari cara penulisan, pengucapan, pendengaran gitu. Disitulah gua belajar fokus bahasa Arab sampai bisa banget itu. Gua itu 7 bulan itu kalau gua bisa itu, sampai gua bisa berbicara gitu, sampai gua bisa orang ngomong apa gitu. Cuma itu kan dalam bahasa Arab itu ada 2 versi gitu, ada bahasa Arab fusha sama bahasa Arab ilmiah kalau nggak salah. Kalau salah boleh koreksi di kolom komentar. Itu ya pengalaman gua yang pertama itu. Terus selain itu kita kerja di luar negeri itu punya kalangan ataupun punya circle pertemanan yang bagus. Contohnya kan di sini tuh
apalagi kita ke luar negeri kan, go internasional, terus kita punya teman dari kalangan orang Mesir, terus ada punya teman dari kalangan orang Arab asli, terus orang Nepal, orang Filipina, orang India dan Pakistan. Itu di situ kita ngobrol, terus banyak ngobrol, banyak sharing. Di situ kita bertukar pemikiran bagaimana sih tentang lingkungan kehidupan ataupun tentang lingkungan bisnis ataupun yang lainnya. Itulah ilmu penting banget teman-teman, dan penting banget buat cari pengalaman dari orang-orang di luar sana gitu. Cuman gua harus ingatkan lagi, walaupun kita kerja di Timur Tengah, hati-hati dengan circle yang tidak baik. Contohnya ya banyak banget lah, gua tidak bisa sebutin di sini, takutnya hal sensitif gitu. Pokoknya mah kalian harus jaga circle pertemanan yang baik. Itu aja kerja di Timur Tengah itu. Terus yang pertama, harus nabung teman-teman. Soalnya kerja itu enggak selamanya kita itu bekerja, tapi ada juga kita harus nabung, harus investasi. Apakah itu kita mau investasi ke rumah atau mau investasi ke tanah, ke sawah, itu kita, ataupun mau investasi ke saham dan lain sebagainya. Jadi kita selama kerja itu kita harus punya tabungan teman-teman, dan tidak selamanya kita itu harus kerja di luar negeri. Itu sih pengalaman gua yang ada di Arab Saudi. Nah itu yang di Arab Saudi teman-teman, pengalaman gue selama 3 tahun. Terus banyak lagi lah teman-teman, kalian tuh apalagi kan kalau di daerah Madinah ataupun di daerah Sultana ataupun di sekitaran Masjid Nabawi, itu lebih nikmat banget kalau misalkan kalian punya pekerjaan di daerah sana. Kalau gua hitung ya, Timur Tengah itu sebenarnya buat kerja itu bagus, gajinya sesuai lah, besar enggak, kecil enggak, hitungan. Cuman keistimewaan yang kita dapatkan itu beribadah itu doang, dan berziarah kalau kita kerja di negara Arab Saudi itu mungkin teman-teman. Nah gua akan ngebahas tentang pengalaman gua yang selama ini, yang udah 3 tahun di negara Kuwait. Pengalaman gua yang pertama kan, awalnya tuh gua tuh gak bisa bahasa Inggris ya, belepotan banget gitu bahasa Inggris gua itu pas di sini. Pas banget pas gua waktu itu pas interview kan, gua tuh bahasa Inggris tuh cuman sedikit doang, basic doang yang gua tahu. Nggak cuman pas di interview tuh kebetulan sama orang Arab Kuwait, jadi gua nggak bisa dalam bahasa Inggris, gua sambungin dalam bahasa Arab gitu. Alhamdulillah sampai keterima, sampai interview gua lolos. Terus gua proses, waktu itu gua itu kalau nggak salah itu gua proses dari lolos interview itu sampai berangkat ke Kuwait itu cuman kurun waktu 2 bulan. Itu cepet banget teman-teman, gua mundar mandir gitu, ngurus ini ngurus itu dan sebagainya gitu. Terus pas gua datang ke sini ke Kuwait, ternyata di sini tuh kebanyakan itu pakai bahasa Inggris, gak pakai bahasa Arab gitu. Cuman ada sebagian pakai bahasa Arab ya, cuman conversationnya pakai bahasa Inggris sih kebanyakan. Bercakapnya itu kebanyakan pakai bahasa Inggris. Disitulah gua belajar bahasa Inggris di sini, sama orang pekerjaan yang ada di sini gua belajar. Terus tata berbicara, terus tata pengucapannya juga bisa dibilang, terus cara mendengar orang ngomong pakai bahasa Inggris, dan writing ataupun menulis gua. Disitulah gua belajar sampai 3 bulan gua bisa ngomong lancar bahasa Inggris. Nah kalau kalian pengen kerja ke Timur Tengah itu jangan pernah takut sebenarnya. Pasti kalian itu walaupun kalian bisa basic ke berbicara bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, yang penting harus banyak-banyak belajar lah teman-teman, harus banyak-banyak belajar. Insya Allah kesempatan itu ada, jangan pernah berkecil hati kalau kalian pengen kerja ke luar negeri. Yang penting konsisten aja sih, pasti kesempatan itu ada untuk kerja ke luar negeri. Itu sih pengalaman gua di Kuwait. Ada lagi pengalaman gua di Kuwait. Ternyata di Kuwait ini beda banget sama Arab Saudi ya, dari lingkungan. Kalau budaya sama sih, lingkungan, suasana, dan tradisi yang beda itu.
Jadi di sini tuh terlalu gimana ya? Kan kalau di Arab Saudi itu ketat banget gitu, seperti rokok dan lain sebagainya. Kalau di sini tuh bebas gitu. Cuman di setiap negara apapun punya kebijakan masing-masing dan punya sisi gelap masing-masing dan punya sisi baik masing-masing. Jadi gua di sini mau ceritakan sisi baiknya aja. Mungkin si gelapnya kalian boleh DM Instagram gua bagaimana gitu di negara Timur Tengah ini. Jadi gua tidak bisa publik gitu. Gitulah mungkin teman-teman pengalaman gua selama kerja di Timur Tengah ini. Jadi kalau aku nih mau ngasih saran ke kalian, jadi kalau kalian ingin kerja ke luar negeri ataupun khususnya ke Timur Tengah, ya carilah lowongan pekerjaan banyak banget, apa tuh di online, di sosial media, ataupun di agensi ataupun di pihak PT. Kalian cari di situ banyak banget. Dan cuman gua harus ingatkan ke kalian, carilah agensi ataupun PT yang bertanggung jawab dan kebijakannya yang bagus gitu. Bukan apa-apa, gua gak mau ngomongin siapapun, cuman gua harus ingetin itu biar kalian gak kena rumor ataupun kena tipu ataupun kena scam lah gitu teman-teman. Sebenarnya mah kerja di Kuwait juga kita bisa loh, umroh, haji bisa. Gua itu waktu itu pernah berangkat ke Arab Saudi, dari Kuwait ke Arab Saudi untuk umroh. Itu tuh biayanya gua total ya, biaya keberangkatan sama akomodasi sama hotelnya, terus transportasinya itu 150 dinar itu selama 2 minggu. Waktu itu gua di Mekah 7 hari, di Madinah 7 hari. Waktu itu gua berangkat, gak tahu tahun 2024 kalau gak salah itu gue berangkat itu. Di situ murah lah, dibilang murah segolong segitu kita berangkat umroh gitu. Cuman kalau hajian di sini juga ya kita harus punya permitnya, harus itunya, tapi harus di bulan haji juga gitu. Mungkin agak biayanya agak mahal juga, cuman gue belum pernah gitu. Cuman kalau gue umroh, gue pernah dari Kuwait ke Arab Saudi, segitu biayanya. Jadi di setiap kebijakan perusahaan itu beda-beda ya. Dari sini itu ada yang mungkin ada yang umrohnya bisa setahun itu bisa 3 kali ataupun bisa 2 kali, bisa 1 kali, tergantung perusahaan kalian kerja di mana itu teman-teman. Itu pengalaman gua untuk tentang lingkungan pekerjaan yang di sini. Tapi untuk pribadi gua gitu sebagai PMI Indonesia yang ada di Kuwait, yang gua tahu, sepengetahuan gua, sepengalaman gua dengan mata terpandang gitu, yang gua tahu di sini itu untuk kerja di Kuwait itu yang pertama enak, normal, terus gajinya lumayan juga, terus kita dikasih akomodasi, terus dikasih transportasi, terus bisa ada uang lembur kalau kita lemburan, terus ada uang cancel off gitu kalau kita bisa mendapatkan itu. Itulah mungkin ya total lah gaji lah standar aja lah pada umumnya. Ada juga yang gaji besar, gaji kecil, standar aja, tergantung posisi sektor bagian kerja kalian di mana gitu. Jadi di sini itu sesuai gitu. Misalkan kerja kalian contohnya di bagian barista gajinya segini, di bagian waiter gajinya segini, di bagian perawat ataupun kesehatan gajinya sekian. Jadi tergantung gitu posisi kalian kerjanya apa gitu. Cuman untuk gua rekomendasikan kalau kalian ingin kerja ke Timur Tengah, lebih baik sih kalau menurut gua pribadi di negara Kuwait. Cuman untuk kalian ingin kerja plus ibadah, lebih baik ke Arab Saudi itu. Cuman itu tergantung lagi ke kalian, circle pertemanan kalian gimana. Kalau gua sarankan ya carilah circle pertemanan yang baik dan membawa WBS kita positif dalam kehidupan. Gua mau cerita sedikit nih tentang biaya kehidupan ataupun kehidupan kita sehari-hari di sini dengan biayanya berapa sih. Kalau gua pribadi, gua tuh paling sebulan itu bisa habis 45 dinar ataupun 50 dinar ataupun 30 dinar per bulan itu.
gua lanjut ya tentang biaya kehidupan ataupun biaya pokok sehari-hari di Kuwait ini. Kalau gua pribadi kan bisa mencapai 45 dinar, 50 dinar. Ada juga gua pernah nyoba waktu itu bereksperimen gitu dengan biaya kehidupan yang irit banget di negara Kuwait itu. Gua pernah nyoba itu sampai 20 dinar. Ternyata itu tidak cukup teman-teman. Pas seminggu ketiga itu udah habis semua beras dan lain sebagainya, udah habis. Ternyata gua nggak cukup bereksperimen. Itu berarti paling kecil biaya kehidupan di sini tuh per bulan itu kita buat makan sehari-hari gitu ya, paling kecil itu 30 dinar, 35 dinar gitu. Cuman itu tergantung lagi kepada kalian ya, bagaimana mungkin kalian mengolah keuangan untuk biaya kehidupan kalian sehari-hari selama di Kuwait ini gitu. Itu teman-teman. Nah, cuman kalau gua sarankan ya, kalau kalian kerja di luar negeri itu ya otomatis gaji besar, capek pun ada, lelah pun ada, tapi kalian mendapatkan fasilitas yang oke gitu dengan sesuai kinerja kalian. Itulah mungkin pengalaman gua di situ. Terus sepengetahuan gua ya, di sini tuh ya budaya, lingkungan kehidupan orang Arab sebenarnya humble banget kepada kita tuh, apalagi kalau kita sebagai warga Indonesia yang ada di sini. Orang sini tuh sangat terbuka banget kepada kita gitu, enjoy banget gitu, jauh dari kasus kriminalisasi, terus attitude-nya dijaga di sini tuh. Tapi itu tergantung lagi kepada orang ataupun tergantung lagi kepada kita, bagaimana kita menyikapi di dalam lingkungan kehidupan kita ataupun circle kita yang ada di luar negeri itu. Jadi tidak bisa dipatok ukur gitu. Itulah mungkin tentang negara Kuwait ataupun pengalaman gua di Kuwait. Nah, mungkin sampai di sini dulu teman-teman podcast ceritaku hari ini. Nanti gua akan lanjut lagi di next video. Semoga pengalaman gua atau sharing ke kalian bisa mengedukasi, bisa bermanfaat buat kalian. Cuman kalau kalian pengen sharing secara pribadi ataupun sharing pengen terbuka sisi buruk ataupun sisi baik ataupun kekurangan dan kelebihan di Timur Tengah ini, boleh DM Instagram, boleh lewat TikTok ataupun lewat Facebook itu teman-teman. Sampai jumpa di next podcast.